Kita mau semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya Oma. Ikut nyanyi ya Oma. Ayo. Seindah pelangi, tangannya gerak ya Oma. Janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau kumiliki. Kini Engkau kumiliki, hatiku bernyanyi. Karena Engkau kumiliki. Karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Sekali lagi ya Oma, seindah pelangi. Semangat Oma. Seindah pelangi. Ayo lebih semangat Oma, lebih semangat. Secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau memiliki Yesus. Pelangi secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau kumiliki, hatiku bernyanyi. Karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Betul ya Opa Oma ya? Kalau kita memiliki Tuhan dan kita dimiliki. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas kasih-Mu Tuhan dari samudra. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Mari Opa Oma, kita mulai acara ini, kita buka dengan doa. Kita bikin tanda kemenangan dari Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau pelihara kami dari hari ke hari. Demikian juga dengan hari ini Bapa, Kau boleh hadirkan kami di tempat ini untuk beracara bersama PDC. Bapa, kami mau siapkan hati ini, kami mau siapkan seluruh diri kami untuk mengikuti acara ini. Kami mau Bapa, Engkau juga hadir di sini, bergembira, bersukacita bagi kami. Kami juga mau mempersiapkan diri kami Bapa, saat kami menerima abu. Kiranya kami boleh dan pantas layak menyambut-Mu. Bapa di surga, saat ini beracalah bersama kami, hadirlah di sini dan penuhilah tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apalagi kita mau apalagi? Semangat Oma Opa. Semangat. Hen yang di YouTube sudah disapa belum? Oh ya, apa kabar yang hadir secara online yang selalu setia? Para suster, Para oma-oma suster yang dari di rumah. BSD. Sudah pada terima abu belum mereka? Coba ditanya, udah pada ngaku dosa belum? Sudah pastinya. Sudah pastinya luar biasa. Suster, mungkin terima abunya kemarin malam Tadi ya. malam. Hen, udah tepuk PDC belum? Belum. Kan tadi baru doa Kok pembuka. Kita lihat wajah-wajah yang penuh sukacita tapi pada duduk diam semua. Ayo. Kenapa abu-abu ya? Oma apa yang kita berdiri semua? Oma berdiri yuk. Yang di rumah Yang ikut bisa berdiri, berdiri. Tepuk PDC. Yang tidak bisa berdiri boleh duduk, nggak apa-apa. Ayo Lan, tepuk PDC Lan, gimana gerakannya Oke. coba Lan? Aku Tepuk gimana Lan? Pertama-tama apa? Sebentar, hari ini hari khusus. Saya mau manggil satu Oma. Oh iya, mana Oma yang akan Oma, kamu panggil? siapa yang mau mimpin di sini tepuk PDC? Yang mimpin dia, mimpin di depan. Satu. Yang Volunteer, ayo volunteer. Oma Matarina. Tepuk tangan. Bisa, Oma? Yeay. Ya, Oma sudah ikut PDC berapa lama? Berapa tahun ya? Sudah lama sekali ya? Oh, 8 ya. tahun berarti. Dari kecil kata Oma, Ella. sejak di sana. sini. Sekarang pimpin tepuk PDC ya Oma. Aku sehat ya sama ya. Tepuk PDC. Belum. Belum. Tunggu komando dulu ya. Mas ya, 1, 2, 3. Tepuk PDC. Tak, tak, tak. Aku sehat, Sehat. aku Aku kuat, cinta Cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Hore. Sekali lagi Oma Opa. Sekali lagi. percobaan. Yo, tadi kan percobaan yo. Percobaan. Semangat Oma. Bisa ya. Kurang Ya, bentar. itu kurang bener katanya. Oh lah kalau gitu opanya ke sini supaya keras. Naik. Tidak perlu dua apanya. Double. Yo. Ayo yang keras. Tepuk PDC. Aku sehat, aku senang, cinta Tuhan. Yes. Hore! Luar biasa, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Terima Oma. kasih sudah memimpin tepuk PDC Oma. Yo, Aku biar dulu. ayo Hen. Apa Yo, lagi? nyanyi yuk. Ternyata banyak yang kembar dengan kita, bajunya ungu-ungu. Oh iya pasti. Kan rabu-abu. Abu-abu ya. Oma, masih kuat berdiri enggak? Ayo berdiri lagi, kita mau nyanyi yang sukacita. Yang penuh goyang-goyang. Dengan berkat yang besar yang telah disediakan. Allah memberkati. Allah memberkatimu. Allah memberkatiku. Allah memberkatiku. Dengan berkat yang besar yang telah disediakan. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan
beban kita. Kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi Sekali lagi ya Oma, Allah memberkati kita. Allah memberkatimu, Allah memberkatiku, Dengan berkat yang melimpah ya. berkat yang besar yang telah disediakan. Allah mengasihimu, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyertai. Mari kita rasakan kuasa Allah yang hadir di sini. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar bagi kita semua. Rasakan kasih Allah, rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan Dia sembuhkan, dia angkat beban. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Betul? Iya. Tuhan mengangkat beban kita, Tuhan sembuhkan. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Pakai putar-putar ya Oma. Yang enggak bisa putar badannya, putar-putar tangannya saja seperti koboi ya. Mari Paula. Syalalala Paula. Mari putar. Goyang aja, goyang. Goyang terus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang diimankannya pasti akan digenapi. Kita berputar. Sialah saya cinta Yesus. Sekali lagi putar. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya Yesus cinta. Sekali lagi shalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Saya semua dicintai Yesus. Yesus enggak pilih kasih ya. Aku juga Hen, aku juga. Aku juga. Aku dicintai. Kalau Ciwulan dicintai banget sampai giluk-giluk begini loh. Seger giluk-giluk. jadi daging. Nah, ya, ini kita tuh khusus pakai baju ungu khusus hari ini luar biasa.
Apalagi Wi, lanjut nyanyi. Oh ya jelas ya, ngasih semangat itu. Semangat untuk nyanyi ya, belum capek ya, belum capek ya. Kita mau ajak yuk Oma yang bajunya ungu maju ke depan yuk, menari bersama kita yuk. Pakai baju ungu. Yang baju ungu naik. Yang baju ungu Merasa pakai yang baju berkenan ungu. naik, silakan naik. Yang baju ungu Merasa berkenan pakai naik, baju ungu. silakan naik. Ya. Hari ini Kita hari mau bersuka. telah dijadikan. Oh, kita akan bersuka. Bersuka di dalam apa, Oma? Di dalam Tuhan. Silakan Oma, sana bisa. Sebelah sana boleh. Yo. Ya, Mama di kanan depan kiri. aja. Ya. Agak geser sedikit. Mari Oma, nanti enggak kelihatan di YouTube loh. Supaya kelihatan wajah-wajah cantik. Oma, jangan mau ketutupan kamera ya. Nanti tahu di rumah bilang sama anak cucunya, saya masuk YouTube loh. Khusus hari ini. Khusus hari ini. Ayo Hen, kita Ayo, guncang. mari kita bersuka. Bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Ternyata Paula juga grogi. Kita terlalu bersuka inilah. Ada Oma. Paulanya grogi nih. Bersuka. Omanya udah siap-siap. Bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan kita bersuka. Di dalam Tuhan. Yang bersuka angkat tangannya. Di dalam Tuhan. tangannya angkat semua. Bersuka. Tangan Oma. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di mana bersukanya? Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Wow. Oke. Terima kasih Oma. Luar biasa. Terima kasih Oma. Tim ungu. Jangan lupa nanti di YouTube lihat dirinya sendiri ya Oma. Hen, ini di sini tuh sebetulnya banyak sekali ungu. Mereka hanya perwakilan. Iya. Tepuk tangan untuk Oma semuanya. Yeay. Oke, Oma Opa. Seger nggak tadi? Segar. Segar, puji Tuhan. Oma Opa, kita sudah disegarkan dengan puji-pujian. Kita sudah bersuka di dalam Tuhan.
Dan saat ini kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari Oma Opa bersama kita menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh Dan kebenaran sampai selamanya. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. terima kasih Bapa yang penuh kuasa dan penuh kasih. Kami saat ini mau taat dan mau setia kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Rudi yang akan Engkau pakai untuk menyuarakan suara-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami. Kami mau duduk diam seperti Maria untuk mendengarkan suara hati-Mu. Mari berbicaralah Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke Pak Rudi. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan, Shalom. Halo. Sungguh bahagia pada pagi hari ini kita bertemu kembali, meskipun hari ini adalah Rabu Abu, ya, sebuah hari yang istimewa bagi kita umat Katolik. Seminggu yang lalu, masih ingat nggak kita merayakan hari apa? Tanggal 14 Valentine. Kalau Valentine bajunya apa? Pink. Kalau abu-abu bajunya apa? Ungu. Ya. Begitu cepat ya hari itu berlalu. Sebentar, kita mengulang pada saat Valentine ya. Valentine itu biasanya kita memberikan suatu ucapan dan tanda cinta berupa apa pada pasangan? Coklat. Kasih sayang berupa coklat, kembang ya, kembang. Nah, ini ada satu cerita. Ada seorang opa, sudah lansia beliau ya. Lalu dia ingin memberikan tanda cinta pada pasangannya. Dia tanya pada temannya, kasih apa ya bujuku naik tak kayak yopo yo. Kalau no kembang mesti seneng. Kembang itu tanda cinta. Nah, oke. Lalu dia ke toko beli kembang. Pada saat hari Valentine, dia berikan kembang itu pada istrinya. Namun apa yang terjadi? Dia dikuampleng sama istrinya. Sambil gini dia cerita, "Kowe ngawur lho. Bojoku tak kayak kembang aku malah dikampleng." Loh, piye toh ceritane? Lah yo, aku ki tuku kembang api tak sumet tak centelke kupinge. Wah.
ngamuk deh. Ngamuk ya Bu ya, kalau canteli kembang api di kuping ngamuk sih. Kembang apinya nyala, bayangkan toh, kletek, wah kacau. Baik, itu sekedar kita mengingat bahwa hari demi hari berlalu begitu cepat tanpa kita sadari. Dan pada hari ini sampailah kita pada Rabu Abu. Rabu Abu itu awal dari sebuah lingkaran puasa bagi umat Katolik, umat Kristiani. Selama 40 hari ke depan sampai dengan Paskah kita merayakan hari Prapaskah itu dan diawali hari ini sebagai Rabu Abu. Nanti jidat kita ini akan ditandai dengan abu. Saudara-saudara kita prodiakon sudah siap ya. Nanti batuk kita akan ditandai dengan abu. Dulu kalau saya bertugas memberikan abu, saya selalu milih-milih. Tak lihat dulu, sing batuke ombo, sing non-non ikut saya ya. Lalu jempol saya tak cubleke dalem, tak ulet-ulet di batuke. Dia ndak bisa ngamuk kok. Wong itu tanda ya dari Tuhan. Bapak Ibu, apa artinya abu? Ya, setiap tahun kita ada Rabu Abu. Pada saat Rabu Abu, pada saat jidat kita diolesi dengan abu, kita diingatkan Tuhan, engkau berasal dari abu dan engkau akan kembali menjadi abu. Yang merasa tidak bisa nanti menjadi tanah dan abu, ngacung. Ayo, enggak tahu. Jadi kita semua sadar bahwa suatu saat kita akan kembali ke tanah. Suatu saat kita akan kembali menjadi abu. Ya, saya akan ambil satu bacaan. Ini firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 19. Ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau kuciptakan dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita camkan baik-baik. Tuhan ciptakan kita dari debu. Kemudian dia hembusi kita dengan nafas Tuhan. Dan jadilah kita manusia-manusia yang dicintai Tuhan. Bapak Ibu, sekedar tahu ya, dari mana abu yang ditempelkan nanti di dahi kita itu? Itu dibakar ya dari daun palma. Daun palma yang tahun lalu kita dapatkan, kumpulkan kembali di gereja, kemudian dibakar. Abunya dikumpulkan, diberkati oleh imam, dibawa oleh saudara-saudara kita para prodiakon ke tempat ini, nanti dijadikan tanda suci di dahi kita. Mengapa? Dari daun palma. Wong di dapurnya pasturan itu banyak abu kok. Romo nek bakar telo itu tahu wah abune teng telecek. Mbok itu saja. Enggak. Pasti diambil dari daun palma. Daun palma memiliki satu nilai yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kita ingat ya. 1 minggu sebelum Paskah kita merayakan hari apa? Minggu Palma. Apa yang terjadi pada saat Minggu Palma? Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, naik keledai yang belum pernah ditunggangi, keledai yang istimewa. Kemudian orang-orang di sekelilingnya itu berdiri di samping kanan kiri jalanan. Mereka buka jubahnya, digelar. Mereka menyambut, Hosana sang Raja Daud, Hosana Raja kami, Hosana Raja kami. Dengan luar biasa mereka mengagung-agungkan Tuhan. Dan tangan mereka memegang daun palma, dilambai-lambaikan. Sebagai tanda cinta kasih, sebagai penghormatan untuk Yesus yang mereka angkat menjadi Raja mereka. Namun apa yang terjadi? 1 minggu kemudian, ya belum ada. Jumat 5 hari kemudian,
Dengan tangan yang sama, dengan mulut yang sama mereka mengatakan, salibkan dia, bebaskan Barnabas. Cangkeme podo, tangane podo. 5 hari mereka sudah berubah. Orang yang mengatakan dirinya mencintai Yesus, termasuk saya dan Anda sekalian. Bapak Ibu, itulah kita. Pada saat pertama kita mengenal Tuhan, di dalam baptisan kita berjanji, Tuhan, aku mau hidup kudus. Aku mau menjauhkan diri saya dari dosa. Aku akan menahan diri di dalam kemarahan, di dalam iri hati, di dalam keserakahan dan sebagainya. Itu janji kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Namun apa yang terjadi dalam hidup kita? Day by day, hari demi hari, kita melakukan dosa. Begitu melihat tonggone tuku mobil anyar, paling bojone korupsi, nyolong gue paling. Nah, ada pikiran jahat di dalam pikiran kita, ada pikiran jahat di dalam hati kita. Kita tidak rela kalau orang lain bahagia. Nek tonggone kena musibah keploki, syukur. Wong jahat tok ben syukur. Itulah kita. Bapak Ibu suka atau tidak suka harus mengakui. Dan itu tidak disukai Tuhan. Maka Bapak Ibu, Rabu-Abu adalah masa pertobatan. Masa di mana kita mau berjanji kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ubah sikap hidupku. Ya. Pertama-tama, apa yang dapat kita berikan yang paling murah? Mengampuni. Nah, ini gampang diucapkan ya. Tapi kalau kita sudah benci, ndeles pada seseorang, kita dinasihati, wis to maafke to, mesake. Nak wae, wong jahat kok ngono, seri atiku, ora iso ilang atiku. Aku benci mbek DN. Liwat ngarep omahe wegah. Nah, itulah kita. Kita simpan sebuah kebencian. Kebencian itu namanya dendam. Bapak Ibu, terutama yang Katolik, apa yang kita katakan kepada Tuhan setiap hari ketika kita berdoa. Bapa kami, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu janji kita kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Dan kita berjanji, aku mau mengampuni. Tapi engko sik, aku cek seri. Kalau selama kita belum mampu untuk mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita. Bapak Ibu sampai jungkir walik ping 10 mohon ampun, tiap hari ngaku dosa, tetapi kita masih menyimpan sebuah kebencian. Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita. Karena kita omong kosong di hadapan Tuhan. Ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan mendengar, tersenyum. Tenane. Besok kita doa lagi hal yang sama, ampuni kami Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak sabar ngomong double. Ya, kita bohong kok kepada Tuhan. Kita belum mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu ingat Raja Daud. Ya, Raja Daud itu tokoh dalam bangsa Israel. Dia punya segalanya di dalam hidupnya. Dia punya kerajaan yang besar. Dia punya kekuatan, dia mampu mengalahkan Goliat. Dia punya istri, keluarga yang baik. Dia punya harta yang melimpah. Tetapi dia juga berbuat dosa. Ya, dia cinta pada Batseba, istri yang cantik dari salah seorang pegawainya. Dia cinta. Itu dosa besar di hadapan Tuhan. Itu istri orang. Suatu saat dia sadar. Dia mohon pengampunan kepada Tuhan. Dia bertobat, dia berjanji kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku tidak akan lagi melakukan dosa yang sama. Tuhan mengampuni. Ya, Bapak Ibu, sebuah pertobatan yang dilakukan dengan tulus dan janji tidak akan mengulangi dosa yang sama, pasti diampuni Tuhan. Lalu Raja Daud mulai sadar ketika dia punya Allah yang maha baik. Ya, suatu hari ketika mau ulang tahun, dia panggil salah seorang pegawai kesayangannya. Dia bilang, namanya Mikael. Mikael,
5 hari lagi aku ulang tahun. Rajamu, aku sudah punya segalanya. Aku ingin hadiah dari engkau. Satu hadiah yang aku belum punya. Ya, pegawainya bingung. Apa? Rajaku itu semua sudah punya. Aku nggak mau tahu. Pokoknya pada saat aku ulang tahun, aku ingin hadiah yang aku belum punya. Bapak Ibu, Daud meninggalkan Mikael dan Mikael kebingungan. Kalau aku nggak bisa memberikan hadiah kepada rajaku, aku bersalah dan aku akan dihukum. Dia berdoa, dia berpikir apa yang akan kuberikan yang rajaku belum punya. Dan pada saat itu Tuhan memberikan terang kepadanya. Pada saat ulang tahun, Raja Daud duduk di singgasana, ya. Lalu Mikael maju. Rajaku yang kusayangi, aku akan berikan hadiah ini kepadamu. Lalu dia maju, berjalan dengan mungkuk gitu, dengan satu kotak kecil. Raja Daud bingung, ya opo? Silakan rajaku, bukalah. Dan ketika Daud membuka kotak itu, dia menemukan sebuah cincin dari emas yang besar. Lalu dia tersenyum tapi agak marah. Aku sudah punya puluhan, ratusan cincin seperti itu. Kenapa engkau memberikan seperti ini? Aku kan sudah bilang yang aku belum punya. Namun Mikael, raja, sabar. Lihatlah cincin itu baik-baik. Baca apa yang tertulis di dalam lingkaran cincin itu. Raja Daud menerima cincin itu. Lalu dia baca. Di cincin emas itu tertulis kata-kata Gimel, Sayin, Yud. Bapak Ibu tahu artinya? Artinya adalah semuanya akan berakhir. Raja Daud memeluk Mikael. Dia menangis dan mengatakan, terima kasih saudaraku. Engkau menyadarkan aku bahwa apapun yang kumiliki suatu saat akan kutinggalkan. Bapak Ibu, pada malam hari masih dengan menangis, Raja Daud menulis sebuah mazmur untuk kita semua. Mazmur yang luar biasa dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tiada kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab dia menopangku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang membimbing aku. Engkau memberikan aku makanan di hadapan lawan-lawanku. Pialaku penuh berlimpah. Dan aku akan tinggal di rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Ayat terakhir, itulah tujuan kita. Suatu saat kita akan tinggal di rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bapak pasti bawa dompet. Ya, ketika kita buka dompet kita, saya tarik dompet saya bisa menghitung dengan pasti. Oh, ada gombanan 1, oh ada gojingan 1. Uang saya masih sisa gombango 55.000. Dengan pasti saya bisa tahu. Bisakah Bapak Ibu menghitung sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kita? No one. Tidak ada satupun dari kita yang tahu sisa waktu kita masih berapa lama. Pulang dari tempat ini, nanti sore Tuhan panggil saya, Herudi, saatmu sudah selesai. Saya harus mengatakan, ya Tuhan. Besok pagi Bapak Ibu di WA ada berita, Pak Rudi mati, ayo lu ngoti Mbak Iwan rame-rame. Datang ya, kalau nggak datang tak ketoi nanti. Lu tenan. Kemarin masa COVID, lu ngeri. Saudara kita tokoh, bos dan sebagainya, pada waktu meninggal dibawa ke Mbak Iwan, saya doa sendirian sama istri dan anak-anaknya. Karangan bungane mubeng, ning menungsone gak ono sing ketok. Ya, takut. Anak Tuhan takut sama COVID, Masya Allah. Itu yang terjadi di dalam hidup kita.
Kita selalu mengatakan kok, Jesus you are segalanya bagiku, Jesus you are my everything. Engkau pelindungku, engkau gadaku, engkau bentengku. Tetapi ada COVID way, wedi. Ya, sekali lagi, Masya Allah. Ya, itulah kenyataan kita. Kita jauh lebih mementingkan individual kita. Bapak Ibu, akhirnya hidup kita akan berakhir. Apa yang kita cari dan kita dapatkan tidak kita bawa. Tetapi apa yang kita berikan akan kita bawa. Ya, mudeng ya. Kemarin teman saya seorang bos gede dari Kudus, ya, meninggal. Saya dipanggil untuk doa di THIW, ruangan VVIP. Beliau punya mobil Alphard Wellfire itu 3 biji. Saya tahu persis ya. Silver, hitam, dan putih. Nah, kalau pergi gonta ganti. Pada saat dia meninggal, di depan yang Mbak Iwan tak tunggu Alphate kok enggak teko ya. Yang ada 1 mobil jenazah datang. Saya bilang sama keluarganya, kok jenazah Bapak enggak dinaikkan Alphard? Oh, jangan Pak, jangan. Enggak boleh. Eman-eman Alphate engko mambu. Itulah kenyataan. Ya. Maka mari Bapak Ibu, apa yang dibawa Bapak tadi untuk menghadap Tuhan? Segala kasih, segala sosial yang dia berikan semasa hidupnya. Dia tolong begitu banyak pegawai. Dia undang anak-anak dari pegawainya, dia sekolahkan, dia berikan beasiswa. Dia beri, dan beri. Dan itu dicatat di dalam buku kehidupannya. Itu berharga di mata Tuhan. Akhirnya dia jadi abu kok. Belum lama, seminggu yang lalu, teman saya, teman kita semua, ini tim pasti kenal, ya, namanya Ferry Agus Hendrawan, 46 tahun, ya. Beliau juga pengajar di Sepcap, beliau aktivis. Malam-malam saya ditelepon istrinya sambil menangis, Pak Udi tolong ya, besok ke Mbak Iwan, Ferry dipanggil Tuhan. Baru seminggu dia pergi dengan saya kok. Ya, Bapak Ibu, Ferry itu tingginya sama dengan saya, 167. Tapi beratnya 1,5 kali saya, 89 kilo. Bayangkan, gede jalan. Yuk Pak Udi jalan-jalan yuk. Lemu gede. Pada saat kami ibadah di Marina, tubuhnya sudah ada di dalam guci. Gucinya kecil, diameter 20 cm dari keramik yang bagus. Saya buka, saya perciki air suci. Saya melihat Ferry. Ini Ferry yang dia mandi aja repot saking gedene awake. Sekarang abunya dalam sebuah subu guci. Buang ke laut, selesai. Tetapi jiwa dan rohnya tetap hidup untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, Ash Wednesday, Rabu Abu, adalah mengingatkan saya dan Anda sekalian. Hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup bukanlah tujuan. Tujuan kita sama, satu, ke tempat Tuhan, Allah sang pemilik hidup kita. Dan untuk itu kita harus berjuang, bertobat, mengubah sikap hidup kita untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Pertobatan pertama, ya, jangan memandang saudara-saudara kita ini secara negatif. Pandanglah selalu secara positif. Ada sebuah kisah, seorang perempuan, anak seorang bos juga dari Solo agak jauh. Dia kuliah di Undip, Fakultas Kedokteran di Tembalang. Karena ayahnya kaya raya, anak ini tidak dikosken, tapi dibelikan sebuah rumah dekat dengan kampus. Rumah itu tidak besar, tapi bagus, nyaman untuk ditinggali sang gadis itu sendiri. Namanya Siska. Di belakang rumahnya itu masih ada perkampungan kecil, di mana ya saudara-saudara yang masih sederhana itu hidup tinggal empet-empetan di belakang. Ada satu pintu tembus dari rumah itu ke belakang. Pada suatu malam, lampu tiba-tiba padam.
Siska ini bingung, ketakutan. Seluruh rumah gelap gulita, dia tidak bisa lihat apa-apa, dia tidak punya persediaan apa-apa, dia tidak punya emergency light. Bingung dia di dalam kegelapan. Tiba-tiba pintu di belakangnya diketuk. Tak, 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 tak. Mbak, mbak, ada suara anak kecil. Dia diamkan. Ki pasti anak tangga kumburi. Wong gak duwe iki nek teko ngrepoti. Ya, itu yang ada di pikiran dia pertama. Ketok lagi. Mbak, mbak, ini saya mbak. Buka pintu mbak. Siskanya bingung. Aduh, piye toh ini? Nulung orang miskin itu, alah, hati-hati. Tuman. Aku jaluk bantuan terus. Sekali ditolong jaluk bantuan terus. Karena terus diketok, akhirnya dia ke belakang. Ada suara seorang anak, Mbak, ini Andri mbak, mbak punya lilin. Terus dia mikir, tenan toh, main jaluk lilin toh. Enggak punya. Aduh mbak, sudah saya duga, mbak pasti enggak punya lilin. Tolong mbak buka pintu, ini saya bawakan lilin 2 untuk mbak. Siska membuka pintu itu, dia jongkok, dia rangkul anak itu, dia menangis. Dan dia mengatakan, maafkan mbak ya dik, maafkan mbak. Bapak Ibu, begitu sering kita berpikiran jelek terhadap orang lain. Dia mau menolong, si anak itu mau menolong, hatinya tergerak. Tetapi Siska ini selalu mengatakan, percuma, bujai, engkau sekali ditolong tuman. Selama Bapak Ibu tidak mulai berani untuk menolong, kita tidak akan pernah untuk menolong. Ya, berikan kasih apapun risikonya. Sungguh tidak mudah. Satu pengalaman, ya, ini saya alami sendiri. Siang-siang, kurang lebih sebulan yang lalu setelah COVID ya. Saya masih sibuk bekerja di bengkel, telepon satu yayasan. Pak Udi tolong Pak, ke Tionghoa Iwan Pak. Ya, nanti jam berapa? Nanti malam. Loh kok malam Pak? Sekarang jam 2. Loh, ini udah jam 1 kok. Aku sibuk, tolong Pak, ini orang enggak punya kok Pak. Dia mau tutup ibadah tutup peti. Oke lah, saya pulang cepet-cepet salin naik motor kebut ke Tionghoa Iwan di ruang M. Bapak Ibu apa yang terjadi? Sampai di depan pintu, seorang ibu keluar. Bapak siapa ya? Anu Bu, saya prodiakon dari Santa Maria, kan mau ibadah tutup peti. Oh, sorry Pak, sorry. Saya enggak mau dengan prodiakon. Saya maunya sama Romo, sorry ya Pak, tinggal masuk saya. Saya cuma bilang astagfirullahaladzim, kuatkan saya Tuhan. Saya bilang, baik Bu, terima kasih, saya mohon pamit. Ya, Romo Suro memberikan saya petuah. Ketika pertama kali saya jadi prodiakon tahun 1997. Beliau mengatakan, mulai hari ini Anda menjadi pelayan Tuhan. Anda harus siap untuk 3 hal ini. Catat. Anda harus siap untuk dihina, Anda harus siap untuk ditolak, Anda harus siap untuk tidak dipakai lagi. Bapak Ibu, saya mengalami ketiga-tiganya dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, tidak mudah untuk menolong, tidak mudah untuk mengulurkan tangan. Kita mengulurkan tangan ditamplat, sering. Tetapi lihatlah ke atas untuk berharap. Lihatlah ke bawah untuk bersyukur. Lihatlah ke sekeliling kita untuk berbagi. Ya. Jangan ingin menjadi sempurna. Inginlah untuk menjadi berguna. Hidup kita sia-sia kok kalau nggak berguna untuk orang lain. Pada satu saat Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Ketika sampai di depan rumah Yakobus, di mana ada banyak pohon ara yang tumbuh. Dia bilang sama Yakobus, aku ingin memakan buah ara. Baik guru, aku ambilkan. Yakobus pergi ke pohon dan dia melihat, ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Dia kembali dengan kecewa dan mengatakan, guru, pohon ara ini tidak berbuah. Apa yang Yesus katakan? Tebang pohon itu, masukkan ke dalam dapur api. Ya. Bapak Ibu, pohon yang tidak berbuah akan ditebang
dan dimasukkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratap tangis dan gertak gigi. Lalu Yakobus bilang, Guru, beri aku waktu 1 tahun lagi. Aku akan mencoba untuk merawat pohon ini. Aku akan membersihkan tanaman di sekitarnya. Aku akan berikan pupuk. Aku akan sirami dia. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Kalau tetap tidak berbuah, akan saya potong. Bapak Ibu, belum tentu kita punya tahun depan. Ya, belum tentu kita punya tahun depan. Maka pertobatan, tetapi dia menerima dengan rela untuk kita. Pengorbanan kita itu bukan apa-apa dibanding pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau orang Amerika bilang belum metek-etek. Saku kui Kang. Tapi apakah kita mau dan rela? Ya. Ada beberapa jembatan yang membawa kita menyeberang. Ya, kalau kita mau menyeberang kita harus lewat jembatan. Jembatan yang paling pendek namanya putus asa. Jembatan yang paling panjang namanya pengharapan. Jembatan yang paling kuat namanya iman. Jembatan yang paling berat namanya pengorbanan. Jembatan yang paling indah namanya kasih. Bapak Ibu jangan pernah melewati jembatan yang pertama, yang paling pendek. Putus asa. Ada banyak tantangan di dalam hidup kita. Ya, banyak ujian di dalam hidup kita. Jangan putus asa. Karena jembatan putus asa kalau kita lewati, kita tidak sampai ke surga, tapi sampai ke sebelahnya, ke neraka. Dan di sana kita menyesal. Menyesal tapi tidak bisa melakukan apa. Kita hanya bisa melakukan dari tempat ini. Di dunia kita bisa melakukan sesuatu. Ingat di dalam Lukas 16 cerita tentang seorang kaya dan Lazarus yang miskin, yang depop duduk delosor di depan meja si kaya, domblong, si kaya yang makan dengan enaknya, samcan, piting, iga bakar. Waduh. Ya Lazarus hanya ngaplo, mbok ada sing tiba ya tak jipuke. Begitu jatuh dia mau berdiri mau mengambil, anjingnya lebih cepat. Wah, kalah lagi. Ya, suatu saat si kaya dan Lazarus dipanggil Tuhan. Ya, apa yang terjadi dengan mereka berdua? Tempatnya beda. Si miskin yang bernama Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham di surga. Dan si kaya itu dijerumuskan di dalam api neraka. Apakah orang kaya pasti masuk neraka? Tidak. Tetapi semasa hidup si kaya ini dihadapkan dengan seseorang yang butuh bantuannya di depan matanya setiap hari, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Ya, Tuhan beri kesempatan kok kepada kita untuk melakukan kasih, tapi seringkali kita tolak. Golek bantuan wong liya aku repot, didit. Itu yang sering kita lakukan. Kita menolak kesempatan dari Tuhan. Apakah semua orang miskin selalu masuk surga? Tidak. Tapi si miskin yang bernama Lazarus ini menerima hidupnya dengan penuh syukur. Dia bisa berdiri, dia pukuli si kaya itu, dia rampas hartanya. Dia bisa melakukan itu, dia lebih muda, lebih sehat, lebih kuat. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia mensyukuri hidupnya sebagai berkat Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Panjang atau pendek kita nggak pernah tahu. Manfaatkan hari demi hari, jam demi jam untuk bersyukur. Ya, orang itu jangan cari bahagia dulu baru bersyukur. Tidak, terbalik. Bersyukurlah dahulu, maka Anda akan bahagia. Dan ketika Anda mampu untuk bersyukur, Anda mampu untuk melihat orang lain. Oh,
ternyata di bawahku ada banyak orang yang jauh lebih menderita. Oh, ternyata di sekelilingku ada begitu banyak orang yang membutuhkan bantuanku dan bisa ku bantu. Kesempatan dari Tuhan dan Rabu Abu ini adalah awal dari masa pertobatan. Jangan sia-siakan. Tuhan tahu kita orang berdosa, tapi Tuhan tahu dan minta kita berubah. Tinggalkan itu semua. Berjalanlah di jalan yang ada padamu. Awal, Bapak Ibu, tanya pada hati kita masing-masing. Apakah aku masih menyimpan kebencian kepada seseorang? Apakah aku masih menyimpan dendam kepada seseorang yang belum bisa kumaafkan? Kalau Anda masih menyimpannya, Anda menyimpan bangkai busuk di dalam hati kita. Orang yang kita benci tidak tahu hidupnya baik-baik saja, tapi hidup kita jauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, pakai kesempatan ini, akhirnya milikilah hati yang tidak pernah membenci. Milikilah kata-kata yang tidak pernah menyakiti. Milikilah senyum yang selalu berarti. Dan milikilah Yesus yang tidak pernah berhenti mengasihi. Amin. Bapak Ibu, sebelum berdoa, kita mohon terang kepada Tuhan. Kita lambungkan satu pujian lagi. Hatiku percaya. Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Kami percaya akan Engkau. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu berikan kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu. Tuhan, Kau telah ingatkan kami bahwa hidup kami hanya sementara. Dan pada saat ini, siang hari ini, kami mau sadar, kami mau bertobat akan segala kesalahan, kelemahan dan dosa kami. Kami ingin menerima abu di dahi kami sebagai lambang pertobatan dan lambang pengertian kami bahwa pada suatu saat nanti kami akan menjadi abu. Tetapi itu hanya tubuh kami Tuhan, karena kami tahu jiwa dan roh kami. Engkau inginkan untuk tinggal bersamamu di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami-kami yang ada di tempat ini tahu akan kasih-Mu kepada kami. Sebentar lagi saudara-saudara kami menjadi wakil-Mu untuk memberikan abu di dahi kami. Biarlah semua ini menjadi kudus, menjadi berarti, dan sungguh-sungguh menjadi nyata dalam hidup kami, yaitu selalu percaya akan Engkau. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Rudi yang telah memberikan pencerahan dan sharing iman kepada kami. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum kita menerima abu, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan
hati, budi dan pikiran kita serahkan kepada Tuhan, bahwa kita hanyalah debu, setitik debu. Maka marilah kita refleksi diri kita akan segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat selama perjalanan hidup kita. Marilah kita mohon rahmat pengampunan, rahmat kerahiman dari Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita hening sejenak. Marilah kita akui segala dosa dan kesalahan kita mohon pengakuan, kita mohon rahmat pengampunan dari Tuhan dengan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, puji syukur kepadamu karena kami berkumpul di sini, Oma, Opa, dan semua saja yang online lewat YouTube. Kami mohon rahmat pengampunanmu, kami mohon belas kasihanmu atas segala kesalahan, dosa, terutama dosa terhadap-Mu ya Bapa, terhadap sesama dan lingkungan kami, keluarga kami. Kami mohon rahmat kerahiman dan pengampunan-Mu atas segala perbuatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, Oma Opa, nanti Prodiakon akan menghampiri panjenengan semua, dan nanti yang akan menerima abu silahkan berdiri. Penerimaan abu tujuannya supaya kita benar-benar menerima rahmat pengampunan, bahwa kita adalah yang rendah, kita adalah yang berdosa seperti abu. Maka semua berhak menerima abu, baik yang dibaptis, yang Kristen, Katolik. Demikian, terima kasih, kami akan memberikan abu. Oma Opa, sudah terima abu ya? Sudah semuanya. Tadi kata-katanya Pak Rudi bagus-bagus loh Oma Opa. Jembatan, ya,
Senyum. Lihat ke atas. Apa tadi? Kepiting. Iga. Oma mesti yang paling diingat kepiting dan iga. Oma setelah terima Abu, kita mau undang Roh Kudus ya, hadir dalam diri kita ya, hadir dalam tempat ini. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hari, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah, Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah, Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Sudah terima ya tadi ya berkat. Sekarang yang ditunggu-tunggu. Oma. Snack. Oh enggak snack. Dari tadi Hadiah, Oma hadiah. kan duduk terus, jadi perlu gerak-gerak ini. Oh, senam. Ya, Kita yang mau ditunggu-tunggu gerak-gerak. senam. Kita panggil tim senam bola nih. Silakan. Ayo semangat. Ayo kita semua berdiri. Diri ya Oma.
grup senam selalu bikin meriah. Grup senam paling top. Minum dulu Opa Oma minum 1, dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi kita di ujung sana ngikutin oma opa semua. Goyang pantatnya ya. Teman-teman oma opa semua peserta PDC yang di YouTube apakah tadi juga ikut bergerak? Pastilah. Pasti. Opa Oma, ayo minum dulu. Minum dulu. Ambil nafas dulu. Kipas dulu. Oma Opa. Sambil dengarkan pengumuman. Iya. Oma opa sambil minum. Hari ini khusus di hari Rabu Abu. Pulangnya awal. Kenapa kok pulangnya awal, Heni? Karena tempatnya mau dipakai misa. Gantian. Jadi nanti di sini ya. penuh umat yang terima abu juga seperti oma opa sekarang. Jadi puji Tuhan kita sekarang sudah terima abu, sudah sakramen tobat, luar biasa ya puji Tuhan. Sekarang kita mau tayang pengumuman untuk Rabu kedua bulan Maret nanti. Bulan Maret PDC-nya secara online tanggal 8 ya. Hari Ini- Rabu tanggal 8 Maret. Sekarang kita mengikuti Nah, tayang. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Oma Opa, itu tadi Tayang kiriman Romo Lulus dari Papua. Rabu kedua nanti PDC akan hadir Romo Lulus. Romo Lulus Widodo. yang tadi dilihat videonya, dia berkarya di Papua. Nah, Rabu besok tanggal 8 Maret Romo Lulus yang akan mengisi PDC. Jangan dilewatkan. Nanti Oma Opa bisa tanya Jangan dilewatkan. Papua, negeri Papua tuh bagaimana indahnya. Oke, terus apa lagi Hen? Oh ya, Katanya satu kamu mau lagi, ngajarin Oma Opa itu loh. Kita itu kan ada di YouTube, betul kan PDC? Oma Opa pernah lihat nggak Oma di Opa YouTube? minta perhatiannya sebentar. Nah, mungkin kita akan ajari ya bagaimana mencari PDC di YouTube. Diketik PDC Online. Ini YouTube dulu. Nah, itu Oma. Kita ketik PDC online. Nah, ketemu. Yang hari ini coba. Nah, itu diklik Oma. Hore! Nah, setelah ditonton jangan lupa dikasih tanda hati merah atau di like. Bagaimana cara like-nya? Nah, yang ada jempolnya itu dipencet. Jempolnya mana Oma jempol? Tunjuk. Jempol ya. Yang ada jempolnya itu diklik. Klik. Subscribe. Subscribe-nya juga diklik. Terus ada
blok hitam yang tulisannya subscribe itu juga diklik. Ya. Bagi para peserta semuanya yang baru mengikuti PDC, PDC mempunyai channel YouTube yang bisa dilihat di bawah-bawahnya. Sudah banyak PDC, video-video PDC yang ada di channel YouTube, bisa dilihat kembali. Yang kemarin yang nonton berapa? 600 lebih. Yang minggu kemarin online yang ada kelincinya itu, yang nonton 600 loh acara kita. Wow, luar biasa. Ini buat oma-opa semua nih pasti nih, share oma-opa. Oke, kita mau udah di penghujung acara. Sudah habis jamnya. Seperti Cinderella, jamnya sudah habis. Sepatumu mana? Sepatu Cinderellanya. Oke. Kita nggak ragu ya Oma, ikut Yesus ya, madep mantep melu Yesus ya. Amin. Tiada ragu lagi. Oma-opa kita bangkit berdiri yuk. Ayo kita goyang ya Oma. Goyang lagi. Ya, ku lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal baginya orang yang percaya pada. Katakan tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk Siapa sahabat kita? Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya pada. Bagi tiap orang yang percaya padanya. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Terima kasih Opa, Oma yang hari ini sudah hadir. Oma-opa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa. Mari Oma, kita tenang sejenak ya, sebelum pulang kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini di dalam kami menyelenggarakan acara PDC. Terima kasih Bapa, kami boleh bersukacita, bergembira bersama dengan Oma dan Opa terkasih. Dan kalau sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Engkau menyertai perjalanan pulang kami, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Jauhkan kami dari segala halangan dan rintangan apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kami selalu mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita nyanyikan Sukacita PDC Online. Ayo goyang Oma. Halo kawan, bertemu lagi. Aku di sini
kamu di sana. Tetap senyum, Tuhan berkati. Yang penting kita semua sehat. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo kita nyanyi bersama. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Beda dulu. Beda dulu, beda sekarang. Dulu ketemu, sekarang online. PDC tetap menjadi berkat. Tak ada batas ruang dan usia. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. PDC online. PDC online tetap dinanti di depan layar, melepas rindu. Duduk manis, tetap tersenyum, hati senang, badan tetap sehat. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan. Karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan. Karena Tuhan sudah pelihara. Terima kasih Oma Opa. Sayonara. Sayonara. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Gak usah susah. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Gelang sifatku gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kapan-kapan? Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Hari apa? Hari Rabu. Tanggal berapa? Tanggal 8 Maret. Hari Rabu. Tanggal berapa? Tanggal 8 Maret. Hari apa? Hari Rabu. Tanggal berapa? Tanggal 8 Maret. Terima kasih. Sarangi. Sarangi. Sarangi yang di YouTube.